Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Halo pemirsa, jumpa lagi bersama dengan saya Dian Merdekawati dalam program Bicara Langsung. Pemirsa, pemerintah Indonesia telah mengumumkan penetapan lokasi dari Ibu Kota Negara Baru Nusantara, yaitu di Kalimantan Timur atau lebih spesifiknya di Kabupaten Penajam Pasir Utara dan di sebagian dari Kabupaten Kutai Kartanegara. Dan kemudian tentu saja penetapan IKN ini nanti akan berdampak pada jumlah yang meningkat, jumlah penduduk yang meningkat di IKN akibat adanya urbanisasi. Permintaan pun tentu akan meningkat, permintaan dan kebutuhan yang mereka butuhkan akan meningkat. Dan kemudian daerah-daerah di sekitar dari IKN ini kemudian berlomba-lomba untuk menyatakan diri sebagai penyangga dari IKN atau setidaknya menjadi wacana sebagai penyangga IKN. Salah satunya juga adalah Provinsi Sulawesi Tengah. Provinsi Sulawesi Tengah sendiri memiliki potensi yang besar karena posisi kita dari lokasi IKN ini kurang lebih 8-9 jam waktu tempuh untuk laut. Dan ini menjadi kesempatan yang besar bagi kita. Namun bagaimana kesiapan dari pemerintah beserta juga seluruh stakeholder yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah untuk bahu-membahu mempersiapkan hal ini, dan juga sampai sejauh mana kesiapan yang sudah dilakukan saat ini, kita akan membahasnya dalam tema yang kami angkat pada malam hari ini. Kesiapan Sulawesi Tengah sebagai penyedia multi kebutuhan bagi IKN. Dan untuk membahas tema yang kami angkat pada malam hari ini, kami telah menghadirkan beberapa narasumber. Dua narasumber hadir di ruang studio bersama dengan saya di sini di studio 1 TVRI Sulawesi Tengah, dan juga satu narasumber kami hadir melalui ruang virtual Zoom. Kami perkenalkan satu persatu narasumber kami yang di studio terlebih dahulu. Telah hadir bersama dengan kita Wakil Dekan Fakultas Pertanian Universitas Tadulako, Dr. Insinyur Rustam Abdul Rauf SP MP IPM. Selamat malam, Pak. Terima kasih untuk kehadirannya. Ya. Dan juga bersama dengan kita hadir Pak Suwarno selaku pendiri, begitu Pak ya? Owner, pemilik ya, pemilik dari UD Haji Mbok Sri. Selamat malam, Pak. Malam. Ya. Terima kasih untuk kehadirannya, menyempatkan Ya, waktu bersama kami. Ya, saya juga ingin menyapa narasumber kami yang hadir melalui ruang virtual Zoom, Ibu Kepala Bapeda Sulawesi Tengah, Dr. Insinyur Kristina Sandra Tobondo MT. Selamat malam, Ibu. Selamat malam, Bu. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk kami, Bu. Ya. Sama, Bu. Baik. Ya pemirsa, kami akan membahas tema yang tadi sudah kami jabarkan mengenai bagaimana kesiapan Sulawesi Tengah untuk mempersiapkan diri sebagai penyedia multi kebutuhan bagi IKN. Saya ingin mengawali ini dengan Ibu Sandra. Ibu Kaban? Ya, Ibu Kaban, apa yang Ibu lihat? Ya. Mengapa pemindahan IKN ini dinilai menjadi sebuah kesempatan yang besar bagi kita, Provinsi Sulawesi Tengah? Ya, terima kasih. Kedengaran suaranya, Mbak? Iya, kedengaran, Ibu. Ya, terima kasih, Mbak, berkaitan dengan IKN. IKN ini sangat luar biasa buat Sulawesi Tengah, disebabkan karena posisi ruang, ya. Jadi kita lihat dulu posisi ruang kita itu yang sangat dekat sekali dengan Kalimantan Timur, ya, berkaitan dengan kita. Nah, ini sangat menjadi isu yang sangat luar biasa buat Sulawesi Tengah. Bagaimana Sulawesi Tengah ini bisa menjadi mitra. Jadi kalau kemarin di Bappenas itu disampaikan bahwa bukan sebagai penyangga, tapi sebagai mitra dari IKN yang nantinya sangat luar biasa yang akan diambil dari posisi ruang Sulawesi Tengah yang sangat dekat dengan Penajam Pasir Utara. Dan perlu kami sampaikan Ibu, bukan hanya itu, karena di Kalimantan Utara nantinya akan terdapat kawasan industri energi baru terbarukan yang ada di kawasan Kalimantan Timur yang luasnya luar biasa, dan juga itu menjadi peluang bagi Sulawesi Tengah untuk memanfaatkan posisi IKN dan kawasan industri yang ada di Kalimantan. Baik Ibu Kaban, memang itu menjadi keunggulan kita ya saat ini selain letak geografis kita yang cukup dekat dengan Kalimantan Timur. Ibu Kaban, selain itu sektor apa saja yang kemudian menjadi unggulan kita ini, yang mau kita yang mau kita bawa untuk menopang menjadi mitra seperti yang Ibu Kaban katakan tadi bagi IKN? Oh iya Mbak, jadi begini Bu ya, berkaitan dengan potensi Sulawesi Tengah. Jadi potensi Sulawesi Tengah ini sangat luar biasa ya.
Jadi baik di sektor pertanian, ya, jadi berdasarkan pergub kami memang ada komunitas unggulan kita di Provinsi Sulawesi Tengah. Jadi sektor pertanian yaitu padi dan jagung, kemudian perkebunan ada kakao, kemudian kelautan dan perikanan itu ada udang dan rumput laut, dan juga sektor pertambangan. Kalau Bapak Ibu sampaikan bahwa potensi pertambangan kita itu ada 8 jenis, itu sangat berpeluang untuk kita kerjasamakan. Dan sesuai dengan pergub tersebut, bahwa pergub itu sudah dilakukan kajian, berarti unggulan kita, berarti komoditas unggulan itu bisa kita kerjasamakan. Artinya bahwa produksinya sudah bisa dikatakan bisa dikerjasamakan antar daerah. Baik. Dan sampaikan bahwa Bapak Gubernur selalu menyampaikan bahwa hulu dan hilirnya kita harus menawarkan kepada para investor bahwa hulu dan hilir yang ada di potensi yang ada di Sulawesi Tengah ini harus dikelola di dalam daerah, sehingga nanti potensi kita potensi unggulan kita bisa menambah daya saing daripada komunitas yang ada. Baik, Ibu Kaban. Ya, saya akan kembali lagi nanti kepada Ibu Kaban. Baik, terima kasih Ibu Kaban untuk pemaparannya. Ya, saya akan ke Pak Wadek, Pak Rustam. Tadi menanggapi apa yang sudah dipaparkan oleh Ibu Kaban, bahwa banyak memang sektor unggulan kita, diantaranya seperti pertambangan, kemudian juga ada pertanian, perikanan begitu. Kalau dari segi pertanian begitu, apa yang menjadi unggulan kita dari Sulawesi Tengah? Ya, baik, terima kasih. Yang saya mengulas kembali apa yang disebutkan tadi oleh Pak Ibu Kaban tadi, bahwa sektor pertanian di Sulawesi Tengah itu adalah sektor yang dominan dengan sumbangan 18,87% dari PDRB Sulawesi Tengah. Dan itu menunjukkan bahwa memang kita sangat bergantung di sektor pertanian. Kemudian kalau kita kaitkan dengan visi misi gubernur yang sekarang itu kan nomor 1, 3, dan 4 itu adalah pertama adalah nomor satunya adalah kerjasama, kemudian yang kedua itu adalah pengentasan kemiskinan. Nah, inilah ruang bagi kita di Sulawesi Tengah ini, karena dengan pengesahan Undang-Undang Ibu Kota Negara Baru itu memberi peluang bagi kita di sektor pertanian itu cukup besar. Nah, kalau kita lihat beras misalnya, dari data kita memang sudah surplus, Sulawesi Tengah surplus beras. Tetapi pertanyaannya, apakah beras yang kita punya, milik kita, bisa memenuhi kebutuhan Ibu Kota Negara Baru? Ini masih tanda tanya. Apalagi kalau kita lihat data, ya potensial lahan yang bisa kita kembangkan itu masih cukup besar. Itu misalnya kalau data yang ada sekarang, itu yang fungsional itu 37.000 hektar. Tetapi kita punya lahan potensial itu 48.000 hektar. Jadi masih ada ruang yang kosong untuk melakukan ekstensifikasi dari satu produk tadi. Jadi itu baru pada sisi tanaman pangan, belum pada hortikultura dan sayuran. Hortikultura itu sayuran dan buah-buahan misalnya. Ini ruang kita sangat besar di dalam mengembangkan sektor pertanian. Baik Pak Rustam, jadi selain tadi beras diantaranya, adakah lagi mungkin pertanian yang kita miliki yang memang menjadi unggulan yang bisa kita tawarkan begitu bagi IKN, yang bahwa kita ini punya kelebihan dalam hal itu daripada negara-negara lain, kan ini negara-negara lain berlomba juga untuk memasarkan diri mereka begitu. Betul. Yang kedua itu adalah hortikultura tadi yang saya sebut. Itu ruang bagi kita cukup besar. Karena kalau kita lihat sekarang, misalnya di sayuran itu, dulunya sebelum ada perusahaan pertambangan di Morowali, itu dikirim ke Kalimantan Timur misalnya, kebutuhan sayuran dan buah-buahan. Nah sekarang pemenuhan itu ke Kalimantan Timur sudah mulai berkurang, tetapi dikirim ke Morowali. Itu pun belum memenuhi permintaan dari kebutuhan dari perusahaan IMIP sendiri. Maka dari ruang inilah kita bisa melihat apa yang akan kita lakukan. Kami di perguruan tinggi tentu akan membackup pemerintah dengan dalam hal misalnya melakukan riset. Apalagi tadi saya menyebut bahwa di padi misalnya kita masih bisa meningkatkan produktivitas tanaman tersebut. Yang sekarang misalnya itu rata-rata per hektar padi itu 5,2 ton. Padahal masih bisa kita tingkatkan sampai 8,7 ton kalau kita ingin menyuplai produksi beras ke Ibu Kota Negara Baru. Baik Pak Rustam. Nanti saya akan kembali ke Pak Rustam.
Pak Suwarno. Pak Suwarno di sini selaku pelaku usaha begitu dari Mbok Sri, UD Haji Mbok Sri begitu, Pak Suwarno. Pak Suwarno, bahan yang Pak Suwarno pakai ketika memproduksi bawang goreng itu sendiri, bawangnya seperti apa, mungkin perlu dijelaskan. Memang dari Sulawesi Tengah atau Bapak mengambil dari luar atau bagaimana? Oh iya, baik. Terima kasih. Kebetulan kami dari pelaku usaha bergerak di bidang kuliner. Kebetulan kami mengangkat salah satu komoditi unggulan Sulawesi Tengah, yaitu produk bawang gorengnya. Kebetulan bawang goreng ini merupakan ciri khas dari Kota Palu yang notabene komoditi ini kalau dibudidayakan di daerah lain tidak akan bisa menghasilkan kualitas produk sama dengan kalau dibudidayakan di daerah Lembah Palu. Okay. Cuma saya tarik sedikit tentang musibah bencana kemarin di 2018. Kebetulan beberapa sentra-sentra suplai bawang kami itu setelah pasca gempa itu tidak bisa lagi memproduksi secara maksimal. Itu disebabkan karena beberapa faktor, salah satunya faktor irigasi atau pengairan yang tidak stabil karena rusaknya irigasi Gumbasa. Karena kebetulan pasokan terbesar kami itu ada dari wilayah Sigi, yaitu dari Desa Seloe, Sedera, Oloboju, dan daerah Maku. Itu merupakan sentra-sentra pemasok komoditi bawang goreng untuk di tempat usaha kami. Jadi perlu juga kami sampaikan pada kesempatan ini, bukan hanya komoditi bawang goreng yang kita miliki di Sulawesi Tengah. Ternyata kita juga memiliki potensi di bidang perikanan. Terutama yang paling menjadi unggulan saat ini adalah olahan roa. Itu salah satu, kalau mau diberikan istilahnya respon atau serapan pasar terhadap produk-produk unggulan, justru produk olahan roa itu menempatkan nomor 2 setelah bawang goreng. Oke. Pak Suwarno sendiri apakah juga memproduksi roa ini? Iya, olahan roa ini? Kami memproduksinya 2 turunan produknya, yaitu sambal roa dan abon roanya. Oke, produk turunannya begitu Pak ya? Ternyata juga kami juga memproduksi potensi-potensi unggulan di bidang holti, terutama tentang komoditi kelor. Kebetulan beberapa mitra-mitra bisnis kami yang sesama bergerak di bidang kuliner itu telah memproduksi beberapa turunan kelor, mulai dari beberapa aneka stik kelor sampai ke teh kelor. Baik Pak Suwarno, nanti kita akan bahas, ini menarik sekali ya. Ada beberapa olahan komoditi juga selain bawang goreng, kelor, dan juga tadi olahan roa begitu. Kita akan bahas lebih dalam, namun setelah kita mendengarkan azan maghrib bagi Kota Palu dan sekitarnya. Kami segera kembali. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Bicara Langsung dengan tema kesiapan Sulawesi Tengah sebagai penyedia multi kebutuhan bagi IKN. Masih menghadirkan ketiga narasumber kami, baik yang hadir secara virtual Zoom maupun yang hadir di studio. Dan saya melanjutkan diskusi kita pada malam hari ini. Tadi Pak Suwarno sudah menyampaikan mengenai komoditas hortikultura yang juga memang ada di Sulawesi Tengah, tapi masih belum mendapat perhatian dari kita sendiri begitu. Saya akan ke Pak Rustam. Pak Rustam, tadi ada yang disampaikan oleh Pak Suwarno, yaitu mengenai selain bawang goreng ada olahan roa, kelor. Nah, kalau kelor ini menarik Pak, bagaimana kondisi pembudidayaan kelor ini sendiri di Sulawesi Tengah? Kan kelor ini sebenarnya relatif mudah kalau kita jumpai di halaman pun sebenarnya ada begitu Pak. Bagaimana kondisinya? Baik, kalau saya lihat kelor yang ada dikembangkan di Sulawesi Tengah, khususnya di Kota Palu dan sekitarnya, kemudian di Kabupaten Parigi Motong, itu terlihat memang petani mengembangkannya itu secara subsisten. Apa subsisten itu adalah mereka membudidayakannya untuk kebutuhan sendiri, bukan untuk kebutuhan komersial, memperoleh income. Nah, beberapa bulan terakhir memang saya melihat ada program pemerintah ya, terkait dengan mengembangkan kelor, kemudian membuat produk turunannya. Nah, saya kira kalau ini menjadi bagian dari yang dilakukan oleh pemerintah itu sangat baik, sangat bermanfaat bagi peningkatan pendapatan bagi petani itu sendiri. Artinya apa? Dia melakukan diversifikasi usaha tani yang dia lakukan gitu. Artinya selain dia tadi misalnya memiliki
tanaman hortikultura, di sela-sela misalnya lahan itu bisa dimanfaatkan untuk pengembangan tanaman kelor. Karena tanaman kelor itu mudah sekali untuk dikembangkan. Kita lihat saja di sekeliling kita di Kota Palu ini, di mana setiap rumah pasti ada tanaman kelor. Iya, di halaman pun bisa tumbuh. Di halaman pun bisa tumbuh. Jadi itu punya ruang, punya peluang bagi kita, bagi petani yang mengembangkan itu menambah pendapatan petani. Tapi hal ini justru tidak dilirik oleh ya katakanlah mungkin pemerintah ataupun masyarakat kita sebagai suatu komoditas yang dapat menghasilkan pemasukan begitu. Ini masih sekedar sampingan. Kalau menurut Pak Rustam, kira-kira kenapa Pak? Kalau menurut saya sih pemahaman masyarakat yang belum sampai ke situ. Bagaimana kalau misalnya dia mengembangkan itu, kemudian dari apa yang dia lakukan itu bisa meningkatkan pendapatannya. Jadi bukan hanya tadi petaninya misalnya ingin menanam tanaman kelor di depan rumah. Sekarang tidak begitulah, mindsetnya adalah bagaimana menanam kelor di lahan yang lebih luas. Misalnya kalau si petaninya punya lahan 1 hektar, maka 1 hektar itu ditanami kelor. Supaya apa? Kebutuhan nanti misalnya produk turunan yang disampaikan oleh pemilik Mbok Sri tadi itu bisa terpenuhi bahan bakunya. Karena kita percuma ingin membuat produk turunan tapi bahan bakunya tidak tersedia. Itu tantangan bagi kita. Baik, itu tantangan bagi kita. Saya akan ke Ibu Kaban. Ya, Ibu Kaban sudah terhubung bersama dengan kita. Baik, Ibu Kaban tadi menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Rustam begitu mengenai bahwa produksi komoditi pertanian yang ada di Sulawesi Tengah itu memang awalnya pernah begitu dilakukan hubungannya ke Kalimantan Timur begitu. Kemudian ketika ada perusahaan di Morowali, kemudian itu dialihkan ke Morowali dan bahkan sebenarnya belum cukup begitu. Ibu Kaban, kira-kira bagaimana kita bisa siap untuk menyuplai kebutuhan pangan bagi IKN kalau misalnya sebenarnya di Sulawesi Tengah sendiri produksi pertanian kita itu sesungguhnya belum cukup? Ya, makasih Mbak Ibu ya. Jadi berkaitan dengan produksi pertanian untuk mendukung IKN perlu kami sampaikan bahwa untuk memang wilayah kawasan industri Morowali dan Morowali Utara memang kita lebih fokus dia disuplai dari Kabupaten Poso ya. Jadi untuk ya berkaitan dengan IKN kita fokusnya di wilayah Donggala ya, wilayah Donggala, kemudian Kabupaten Parigi Motong ya, dan kemudian di Sigi juga. Nah, berkaitan dengan persiapan-persiapan tadi untuk mendukung IKN tadi, yang tadi untuk mensuplai supaya memang kawasan-kawasan kita yang memang belum disentuh, maka pada tahun ini sudah ada yang akan masuk dan sekarang sementara penjajakan, yaitu kawasan pangan Nusantara ya, nanti luasnya 40.000 hektar di Desa Pani Kabupaten Donggala dan Desa Sidoan di Kabupaten Parigi Motong. Jadi nanti rencananya akan dikembangkan di situ adalah tanaman pangan, padi jagung, umbi-umbian dan hortikultura, bawang, kentang, tomat, cabai, kemudian kacang-kacangan, perkebunan kelapa, alpukat, durian, mangga, dan kemudian nangka, dan juga peternakan sapi dan juga peternakan kambing dan ayam. Ini sangat luar biasa, luas kawasannya 40.000 hektar. Dan kemudian saat ini sudah ada investasi di bagian Sidoan ya, yaitu di Kabupaten Donggala ya, jadi Parigi Motong. Jadi Sidoan ini di Parigi Motong. Jadi sudah ada peletakan batu pertama untuk udang, kawasan udang. Jadi rencanakan mudah-mudahan di tahun ini sudah mulai operasional dan kemudian bisa hasilnya dikirim di kabupaten di Penajam Pasir Utara. Kalau memang rencananya tahun ini. Dan kemudian ada juga yang di Parigi Motong berkaitan dengan shrimp estate yang ada di Parigi Motong dan sekarang juga sudah beroperasi dan sudah panen. Itu juga nantinya yang akan mensuplai, direncanakan untuk mensuplai IKN
yang begitu dekat dengan wilayah kita. Demikian Ibu. Terima kasih. Baik Ibu Kaban, kalau tadi kita meninjau dari segi pertanian, begitu hubungan kita dengan Kalimantan Timur. Kalau selama ini kita melihat secara umum hubungan kita dengan Kalimantan Timur dari segi ekspor begitu, bagaimana Bu kondisinya? Sampai kita kemudian optimis bahwa kita bisa menjadi penyedia multi kebutuhan bagi IKN. Nah, kita optimis Ibu ya, karena apa? Karena jarak antara kita itu sangat dekat sekali dengan Kalimantan Timur ya. Jadi kalau kita lihat itu hanya 8, kalau ada, kita kan sekarang ini rencananya kemarin Bapak Gubernur sudah beraudiens dengan Menteri Perhubungan berkaitan dengan pembangunan Pelabuhan Tambu Kasimbar. Nah, kalau memang Pelabuhan Tambu Kasimbar ini sudah bisa mudah-mudahan mohon doanya bisa dibangun, maka hanya 8 sampai 9 jam itu sudah sampai di IKN. Baik. Ya, jadi semua yang ada di wilayah Maluku, Papua itu bisa masuk di pelabuhan. Artinya Kasimbar, banyak infrastruktur yang akan kita bangun begitu Ibu Kaban ya? Ya. Iya. Seperti itu Mbak. Baik, nanti saya akan ke Ibu Kaban. Terima kasih Ibu Kaban. Dan saya akan ke Pak Suwarno. Pak Suwarno, kembali lagi kita membahas soal bawang goreng ini. Pak Suwarno, bahan bakunya tadi Pak Suwarno sudah sampaikan bahwa memang hanya berasal dari bawang goreng Lembah Palu begitu. Artinya memang bawang goreng Umbi Batu ini tidak tumbuh begitu kalau misalkan di lokasi kabupaten lain, walaupun masih di Sulawesi Tengah. Bagaimana Pak? Oh iya, baik. Terima kasih. Sebenarnya bukan masalah tumbuh tidak tumbuhnya Mbak ya, karena bawang ini bisa saja dibudidayakan di daerah di luar daripada Lembah Palu. Cuma yang perlu mungkin saya berikan penekanan pada kesempatan ini bahwa produk akhir yang dihasilkan dari komoditi bawang batu Lembah Palu ini kalau dia dibudidayakan di daerah lain itu tidak sama tingkat kerenyahan dan ketahanannya. Nah, di situ mungkin perlu kami melakukan penekanan. Kalau semisalnya kualitas produk akhir bisa sama dengan pembudidaya yang ada di Lembah Palu, tentu juga provinsi-provinsi lain akan tertarik untuk membudidayakan komoditi yang sama. Nah, ternyata itu sudah dilakukan di beberapa daerah. Ternyata panennya bisa berhasil, tapi begitu ditangani pasca panen, itu kualitasnya jauh di bawah kalau dia ditanam di Lembah Palu. Itu mungkin faktor tekstur iklim itu kami kurang tahu tentang hal itu. Ya, mungkin nanti saya akan tanya ke Pak Rustam. Jadi artinya bisa, tapi outputnya itu berbeda begitu. Betul, produk akhirnya di produk akhirnya. Oke, jadi selama ini memang Pak Suwarno ketika mengolah bawang goreng itu mengambil memang dari yang produksi di Lembah Palu. Artinya pasti kekurangan dong Pak, karena bagaimana permintaan pasar ini? Pasti tinggi Pak. Betul, karena topik yang diangkat pada kesempatan ini berkaitan dengan kesiapan kita untuk menjadi penyuplai kebutuhan IKN. Itu juga menjadi tantangan tersendiri khususnya bagi kami. Betul. Karena terus terang saja market yang ada saat ini saja itu kadang kami belum bisa tercover 100%. Apalagi akibat bencana kemarin karena beberapa sentra-sentra pertanian yang merupakan mitra-mitra kami itu belum bisa memproduksi secara maksimal. Market belum tercover untuk saat ini ya. Ini kita belum bicara untuk kalau nanti permintaan dari IKN begitu. Betul. Nah, itu mungkin kalau dari kami selaku pelaku usaha, siapa sih tidak ingin menangkap pasar yang lebih besar. Tapi kita harus sadar diri juga, apakah ada supply dari sektor hulu yang memang akan bisa bisa memenuhi kebutuhan kami. Nah, ini juga menjadi PR dan tantangan tersendiri, dan kami juga harus sampaikan pada kesempatan ini supaya bisa menjadi perhatian kita bersama bagaimana kita mencari solusi dari permasalahan yang ada saat ini. Iya, Pak Suwarno, terima kasih. Pak Rustam, bagaimana tadi menanggapi hal itu? Adakah mungkin inovasi, karena Bapak selaku akademisi begitu, pasti banyak pemikiran, ide, penelitian yang mungkin bisa menjawab setidaknya ini mengenai kebutuhan bahan baku dari bawang goreng Palu ini? Ya, memang teman-teman di Fakultas Pertanian khususnya di bagian bidang kajian ilmu tanah dan hortikultura terus melakukan riset terkait dengan bawang goreng ini bisa dikembangkan di daerah lain dengan hasil sama dengan bawang goreng yang ada di Kota Palu. Itu sekarang terus dilakukan, tetapi tentu butuh waktu untuk melakukan kajian itu. Apakah penilaian dari tekstur tanahnya, kemudian bagaimana mengembangkan dari sisi pengembangan di
budidayanya itu teman-teman sekarang lagi terus melakukan riset, bisa dikembangkan di daerah lain. Tapi itu bagian yang mungkin butuh proses, butuh waktu sehingga bisa dikembangkan di daerah lain. Baik, saya akan ke Ibu Kaban. Ibu Kaban tadi melihat apa yang tadi sudah dipaparkan oleh Pak Suwarno dan juga Pak Rustam begitu, memang sepertinya ada ruang kosong begitu yang mungkin kita miss di sini dalam hal inovasi kita, melihat dan juga meneliti bagaimana memanfaatkan semaksimal mungkin komoditi yang kita punyai begitu Pak Ibu Kaban. Ibu Kaban juga kalau kita ingat tadi seperti yang Pak Suwarno sudah katakan mengenai kelor. Kelor ini sebenarnya kan sangat akrab begitu dengan kita karena kita memang sudah mengkonsumsinya begitu sejak lama. Berbeda dengan di Jawa, di mana di Jawa orang-orang mungkin kalau kelor itu kurang akrab karena mungkin masih ada anggapan mistis dengan daun kelor ini. Tapi kemudian pada akhirnya pengolahan produk turunan daun kelor ini justru banyak dibuat di luar Sulawesi Tengah atau mungkin di Jawa begitu, mereka memproduksi mie kelor, lalu ada obat kelor begitu. Kira-kira apa yang perlu pemerintah lakukan untuk melihat inovasi yang mungkin masih kurang begitu, Ibu Kaban? Ya, terima kasih Bu. Berkaitan dengan inovasi. Nah, inovasi ini berkaitan dengan tadi ya bawang. Nah, bawang merah ini memang sangat luar biasa di daerah Lembapali ya. Dan memang rasa dan teksturnya itu biar dia dibawa bibitnya dari sini ditanam di tempat lain pasti beda dengan kalau ditanam di Sulawesi Tengah. Itu pasti ahlinya lah ya Pak Rustam tadi yang akan menjelaskan kenapa sebenarnya bibit yang ada di Sulawesi Tengah ini ditanam di Sulawesi Tengah ini sangat gurih dan kami selalu membawa bawang goreng apabila kami berkunjung ke luar daerah dan kemudian kami berikan kepada tamu-tamu, itu mereka sampaikan bahwa sangat luar biasa rasa ya daripada bawang merah ini. Dan memang ini juga strategi pemerintah daerah bagaimana bawang merah ini kita dukung, kemudian kita fasilitasi berkaitan dengan pengembangannya, packingnya. Dan memang selalu di UMKM ini pasti sudah ada pembinaannya, baik packingnya, kemudian bagaimana cara dia melakukan pemasaran yang sebaik-baiknya, dan kemudian biasanya mereka ini dikasih link and match dengan usaha atau UMKM yang ada di luar dari Sulawesi Tengah. Dan itu ada kegiatan-kegiatan di Dinas Pertanian karena memang di situ juga tupoksinya, dan juga ada di Dinas Perindak dan juga di Dinas Koperasi. Pasti Bapak ini sudah sudah dibina oleh OPD-OPD yang saya sampaikan tadi. Yeah. Nah, berkaitan tadi kelor. Nah, kelor ini sebenarnya kan di kawasan ekonomi khusus Palu kan sudah ada perusahaan yang membangun namanya PT Moringa Organik Selebes Indonesia. Dan memang kalau masyarakat ingin mensuplai, karena kan PT Moringa Organik ini dia tidak punya lahannya, tidak punya perkebunan kelornya. Nah, pasti dia ambilnya dari masyarakat di sekitar Palu. Nah, ini mungkin sosialisasikan kepada masyarakat bahwa segeralah dia menanam kelor, dan kemudian pasti berapapun yang dia tanam pasti akan diterima oleh perusahaan-perusahaan yang ada di kawasan ekonomi khusus. Saya lihat banyak juga perusahaan yang akan sudah masuk di Sulawesi Tengah berkaitan untuk pengembangan kelor. Cuma mungkin belum disosialisasikan kepada masyarakat, dan nanti kami akan sosialisasikan melalui OPD. Ya, Ibu Kaban, sudah adakah kebijakan mengenai penataan lahan terkait dengan tadi bagaimana kalau kita memenuhi permintaan dari IKN begitu dengan penataan lahan yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah? Begini Ibu ya, kemarin kami hari ini sementara berlangsung Ibu rakor, makanya kami minta untuk di Zoom karena baru selesai juga ini pelaksanaan rakortek rakortek seluruh Indonesia, dan ada beberapa usulan. Nah, tadi pertanyaannya apakah sudah ada untuk pemenuhan selain tadi yang ada di
Kabupaten Sigi yang sekarang ini tadi Bapak sampaikan bahwa bermasalah berkaitan dengan air. Jadi perlu kami sampaikan Pak bahwa Gumbasa kami sudah koordinasi dengan OPD dengan perangkat daerah terkait bahwa nanti 2023 Maret itu sudah jalan sudah selesai pembangunan untuk Gumbasa. Jadi Bapak jangan khawatir untuk mengembangkan bawang goreng di Kabupaten Sigi tadi ya. Dan kemudian ada juga bantuan daripada Bank Indonesia berkaitan pembangunan sumur arteri, sumur dan juga embung ya. Jadi dari Bank Indonesia juga membantu di kawasan Sigi. Kemudian tadi kami sudah mengusulkan Ibu ya, mengusulkan di Ulu Jadi berkaitan dengan usulan bawang merah dan cabai sejumlah 50 sampai 60 hektar. Dan dari pemerintah pusat sudah mencatat dan akan dibahas lebih lanjut pada musim banggaan. Dan kami tetap mensupport apa yang dilakukan oleh petani bawang, petani cabai, ya dan juga UMKM yang ada di depan kami dari Mbok Sri ya. Jadi kami sangat mensupport karena kalau Bapak maju, UMKM maju, maka pasti juga akan mengangkat UMKM baru yang akan berkembang di bawang goreng. Demikian Ibu. Baik Ibu Kaban, nanti saya akan kembali lagi. Baik, Pak Rustam mungkin bisa menanggapi apa yang sudah tadi disampaikan oleh Ibu Kaban mengenai juga memang ada perusahaan moringa organik begitu, yang kemudian nanti akan rencananya dibuka yang di Sulawesi Tengah. Ya, tadi menarik apa yang disampaikan Ibu Kaban bahwa perusahaan ini memiliki alat untuk membuat produk turunan. Tapi kan pertanyaannya kemudian di mana bahan bakunya gitu. Betul. Nah, ini kalau saya sependapat apa yang disampaikan Ibu Kaban tadi butuh sosialisasi. Saya kira kalau kita melihat sejarah petani kita di Sulawesi Tengah ini, petani kita itu cepat merespon keadaan, melihat apa yang menguntungkan sekarang misalnya. Kalau menguntungkan kelor maka mereka cepat-cepat mengembangkan dan membudidayakan kelor itu. Misalnya kita ambil contoh ya di tahun 90-an itu kan booming tanaman kakao yang tadi juga disebut oleh Ibu Kaban. Itu cepat direspon oleh petani kita bagaimana mengembangkannya. Nah, kalau sekarang misalnya kelor itu mempunyai harga yang baik, maka saya yakin petani itu tanpa diminta pasti mereka akan mengembangkan itu. Karena apa? Harganya sudah tersedia, sudah ada, kemudian bisa menguntungkan bagi mereka. Jadi sesungguhnya di situ letaknya. Jadi pasarnya ada. Kalau sudah ada pasar, saya kira semua petani akan tergerak untuk mengembangkan kelor tadi supaya bahan baku yang diminta oleh perusahaan yang ada di kawasan ekonomi itu bisa terpenuhi. Baik, ya itu dari segi bagaimana ketanggapan dari para pelaku pertanian begitu untuk melihat ini peluang ini begitu, betul. Pak Rustam. Pak Suwarno, tadi juga Ibu Kaban sudah menanggapi mengenai apa yang menjadi kerisauan Pak Suwarno bahwa saat ini untuk produksi bawang goreng kita terkendala dalam irigasi begitu. Selanjutnya apa yang menjadi harapan Pak Suwarno ke depan? Ya, sebenarnya kalau bagi kami di pelaku usaha ini sederhana sekali harapan kami. Bagaimana eksistensi dari usaha ini tetap bisa terjaga itu sangat ditentukan oleh kestabilan suplai dari sektor hulu. Baik dari komoditi bawang goreng maupun komoditi-komoditi yang lainnya. Apalagi tadi Pak Rustam sempat membahas tentang kelor. Ini bagus sekali karena sudah ada tadi perusahaan yang akan bergerak di bidang ini, karena semoga saja ini segera terrealisasi atau terwujud, karena kendala terbesar dan permasalahan yang real yang teman-teman hadapi sekarang di tingkat UMKM itu adalah ketidakstabilan ketersediaan komoditi kelor yang siap untuk diproduksi. Nah, karena teman-teman pelaku usaha kuliner ini yang mereka butuhkan itu adalah dua, daun kelor kering dengan bubuk kelornya. Nah, jadi inilah yang menjadi bahan utama produk turunan. Dan ini tidak selalu ready di pasaran. Nah, inilah yang menjadi tantangan terbesar. Semoga tadi diskusi tadi dari Ibu Kepala Bapeda dengan Pak Rustam tadi, dengan hadirnya industri ini mungkin bisa menjawab apa yang menjadi permasalahan. Jadi bagi kami sebenarnya yang kami butuhkan adalah jaminan kestabilan suplai dari sektor hulu sehingga usaha kami ini bisa memproduksi secara konsisten. Untuk apalagi ada permintaan lebih, bagaimana kita bisa menangkap peluang ini atau mengembangkan pasar ini kalau tidak ada suplai yang menjamin dari situ. Mungkin begitu. Jadi selama ini kalau misalkan tentang bawang goreng ini Pak Suwarno,
Sepertinya ini kayak antara mau memunculkan diri tapi mau sembunyi, mau memunculkan diri sembunyi gitu Pak ya. Soalnya karena mau memunculkan diri, ketika kita sudah muncul, permintaan begitu membludak, kita tidak bisa mengantisipasi hal itu. Tapi dari segi bahan baku tadi sendiri seperti Pak Suwarno katakan, itu kita masih kurang begitu Pak Suwarno. Baik, Ya. ini pertanyaan yang bagus sekali dan ini memang sudah beberapa kesempatan ingin saya sampaikan Mbak. Memang sebenarnya kalau kita mau jujur Mbak ya, kebetulan kami sudah cukup lama bergerak di komoditi bawang goreng ini. Kalau kita berbicara prospek, ini sebenarnya komoditinya memiliki prospek yang luar biasa. Justru di kaminya itu memiliki keraguan. Oke. Apakah mau menangkap peluang ini atau mau diam di tempat? Nah, ini karena kami terus terang saja untuk bisa berbicara lebih atau bisa memberikan jaminan kepada pasar, kita harus menyelesaikan dulu sektor hulunya. Nah, mungkin ada beberapa cara. Mungkin bisa dengan meningkatkan kemitraan, bisa dengan mungkin membuat kebun inti. Nah, dan mungkin ada beberapa alternatif lain. Nah, inilah yang perlu mungkin dalam hal ini kehadiran dari pihak pemerintah, kita coba mencarikan solusi bagaimana sih memecahkan supaya permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh teman-teman UKM ini, terutama dengan berkaitan dengan suplai bahan baku itu tidak lagi menjadi kendala. Nah, mungkin itu yang mungkin perlu kami sampaikan pada kesempatan ini. Benar Mbak sampaikan tadi, kita kayak maju mundur. Mau maju itu benar, mundur tepat, lagi gitu Pak ya. Karena ketidaksiapan kita. Betul Pak. Baik, saya akan ke Ibu Kaban kembali. Ibu Kaban tadi juga sudah disampaikan mengenai apa yang menjadi harapan begitu Bu Kaban. Semoga ini bisa kemudian diakomodasi oleh pemerintah. Ibu Kaban, bisakah Ibu Kaban menggambarkan kepada kami strategi yang saat ini sudah direncanakan oleh Bapeda atau roadmap, gambaran besar menyambut Ibu Kota Baru Negara Nusantara ini? Ya, terima kasih. Saya sebelum menjawab ya, saya merespon dulu apa yang disampaikan tadi, diskusi tadi ya. Jadi begini ya, Pak Suwarno. Pak Suwarno dari Mbok Sri ya. Jadi apa yang Bapak risaukan, kami sudah catat ya berkaitan dengan usulan-usulan. Terima kasih masukannya. Nanti kami akan koordinasi dengan UPD terkait. Jadi ada beberapa yang menjadi kerisauan Bapak di dalam mengembangkan usaha Bapak. Nanti kami akan undang Bapak berkaitan dengan, kami akan link and match dengan Dinas Pertanian ya. Berkaitan dengan meningkatkan kebun inti ya, untuk kebun inti daun kelor, dan juga masukan Bapak berkaitan dengan kemitraan dan kemudian keberlanjutan suplai dari bawang merah. Benar. Ya, itu menjadi catatan kami dan kami akan koordinasikan dengan Dinas Pertanian untuk kelanjutan daripada audiens pada malam hari ini. Nah, kemudian kesiapan pemerintah kita di dalam menyambut IKN. Jadi kesiapan pemerintah ini kan strateginya harus dilihat dari RPJMD kita. Jadi Ibu, RPJMD kita kan kita telah telah menyelesaikan RPJMD kita 2021-2026 ya. Jadi visi kita adalah Sulawesi Tengah gerak cepat menuju Sulawesi Tengah yang lebih sejahtera dan lebih maju. Nah, ini visi kita ke depan dan akan dijalankan melalui serangkaian misi. Jadi ada 9 misi yang akan kita jalankan ke depan, dan kemudian IKN itu ada di misi mana ya dari 9 misi itu. Jadi misi untuk mewujudkan peningkatan pembangunan infrastruktur daerah, dan kemudian berkaitan dengan misi ketiga ya, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan penguatan kelembagaan, dan kemudian ada di misi berkaitan dengan kerjasama, sinergitas kerjasama pembangunan antar daerah bertetangga, dan kemudian sekawasan maupun di dalam provinsi Sulteng dan luar provinsi bertetangga. Jadi inilah strategi kita ada melekat di dalam dokumen perencanaan. Jadi strategi apabila sudah melekat di dalam dokumen perencanaan RPJMD kita, maka pelaksanaan selanjutnya itu pasti sudah sejalan dengan kebijakan daripada pemerintah daerah. Nah, pada saat ini juga perlu kami sampaikan tadi di misi
berkaitan dengan kerjasama, yaitu misi ke-7, maka sudah ada perjanjian kerjasama ya kemarin sudah ditandatangani Gubernur, yaitu pada tanggal 9 September 2021 menjalin kerjasama dengan pemerintah Kalimantan Timur, yaitu dalam rangka mengurangi disparitas antar wilayah dan percepatan pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien. Maka dibangunlah kerjasama itu dengan ruang lingkup semua di dalamnya, Ibu ya. Jadi ada perdagangan, kemudian ada pangan dan kesehatan hewan, ada peternakan. Baik Ibu Kaban, kalau mungkin saya ingin sedikit singkat begitu Ibu Kaban, kan salah satu sektor kita juga yang menjadi unggulan adalah pariwisata. Kira-kira bagaimana persiapan untuk dalam sektor pariwisata ini? Karena kita akan jadi pintu keluar dari baik Wisman maupun Wisnus, wisatawan Nusantara ataupun wisatawan mancanegara begitu, baik dari timur, dari nanti akan transit dari Makassar dan juga dari Manado begitu. Apa persiapan yang kita lakukan dari segi pariwisata? Nah, kalau pariwisata begini, jadi kita harus mempersiapkan betul-betul sektor pariwisata karena kita ini luar biasa investasi kita, khususnya ya, saya bicara dulu yang di Morowali dan Morowali Utara. Jadi Morowali dan Morowali Utara dengan tenaga kerja yang di Morowali yang kurang lebih sekitar 30.000 tenaga kerja, dan Morowali Utara itu nantinya akan ada 30.000 tenaga kerja yang ada di situ. Maka kesiapan daerah juga harus mempersiapkan diri untuk menarik wisatawan yang ada di lokasi kawasan industri itu untuk beramai-ramai untuk berkunjung di kawasan wisata, dan juga menyiapkan sektor ekonomi kreatif mereka itu yang di kawasan Morowali Utara. Nah sekarang yang di IKN, nah IKN ini yang mereka sekarang sementara lirik ini adalah kawasan-kawasan wisata yang ada di Kota Palu dan sekitarnya. Ya, jadi bagaimana kita mempersiapkan tata ruang kita sesuai dengan kawasan wisata dan strategi lainnya. Ya Ibu Kaban, baik, terima kasih Ibu Kaban. Kami juga mendengar bahwa akan ada pembangunan bandara internasional begitu Bu Kaban ya ke depan menyikapi tentang IKN ini. Di dalam usulan memang kami menginginkan untuk bandara kita menuju ke bandara internasional ya. Tapi kan harus ada kajian mendalam lagi berkaitan dengan bandara Sis Al Jufri ini, apakah memungkinkan untuk diajukan untuk dinaikkan statusnya menjadi bandara internasional. Baik Ibu Kaban. Iya, Ibu Kaban, mungkin kami bisa mendengarkan closing statement Ibu Kaban, kata kesimpulan mungkin harapan juga untuk setiap stakeholder ke depan menyambut IKN ini. Ya, saya menyampaikan di closing statement saya ini bahwa pergunakanlah kesempatan yang sangat luar biasa dengan adanya IKN ini, karena posisi ruang kita yang sangat strategis, sangat dekat dengan ibu kota negara baru ini yang namanya ibu kota Nusantara. Dan perlu kami sampaikan, kita sama-sama bersinergitas bersama untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Bersinergitas mencapai tujuan harapan kita, Ibu Kaban. Baik, terima kasih Ibu Kaban, karena kita dibatasi oleh waktu, saya harus mengakhiri dialog ini. Terima kasih Ibu Kaban sudah menyempatkan waktunya bersama dengan kami melalui ruang virtual Zoom. Sehat selalu dan sukses selalu buat Ibu Kaban. Saya ingin mendengarkan closing statement, mungkin singkat begitu Pak, karena kita memang dibatasi oleh durasi waktu kita. Apa kesimpulan yang bisa Bapak sampaikan? Kalau dari kami perguruan tinggi tentu itu ada kerjasama antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi dalam hal penguatan riset untuk memenuhi permintaan dari ibu kota negara baru. Jadi kalau itu terus terjalin kerjasama yang baik, maka akan terpenuhi semua permintaan. Sinergitas antara perguruan tinggi dan juga pemerintah daerah. Baik, terima kasih Pak Rustam. Silakan Pak Suwarno. Ya, baik. Kalau kami dari dunia usaha itu mungkin lebih menekan ke titik informasi sebenarnya Mbak. Jadi kira-kira informasi-informasi apa yang kira-kira relevan, yang kira-kira bisa kami jawab atau kami penuhi untuk bagaimana permintaan-permintaan berkaitan dengan kebutuhan di daerah IKN informasi ini. Kebutuhan. Iya, sehingga dengan informasi itu tentu merupakan
memberikan dampak positif ke kami untuk kesiapan kami apa yang harus kami lakukan dan lain sebagainya. Baik, itu menjadi harapan kita semua Ya. untuk menghadapi dan menyambut Ibu Kota Negara Baru Nusantara di Kalimantan Timur. Dan saya mengucapkan terima kasih untuk setiap narasumber kami yang hadir baik di studio maupun di ruang virtual Zoom. Kami sebutkan Dr. Insinyur Christina Sandra Tobondo MT selaku Kepala Bapeda Sulawesi Tengah dan juga Wakil Dekan Fakultas Pertanian Universitas Tadulako Bapak Dr. Insinyur Rustam Abdul Rauf SP MP IPM dan juga owner dari UD Haji Mbok Sri Pak Suwarno. Terima kasih untuk kehadirannya pada malam hari ini bersama kami dalam dialog. Semoga ini mengedukasi kita dan juga ini menjadi salah satu langkah untuk pemerintah mempersiapkan Sulawesi Tengah sebagai penyedia multi kebutuhan bagi Ibu Kota Negara Nusantara. Saya Dian Merdekawati, mohon undur diri. Kita bertemu lagi dalam program Bilang lainnya.